Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu." Saudara yang terkasih, perikop yang kita baca ini menyodorkan dua tokoh yang memainkan peranan yang tidak terduga. Abraham
yang disebut seorang nabi ternyata berbohong karena takut dibunuh oleh orang Gerar yang menginginkan istrinya. Ia mengaku Sarah sebagai saudaranya. Sementara Abimelek dikatakan bertindak dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Rupanya Abraham belum belajar dari kesalahannya yang lama. Kesalahan Abraham ini menjadi jerat bagi Abimelek dan bangsanya, sehingga tanpa sengaja mereka berbuat salah. Lalu bagaimana respon Tuhan? Tuhan mencegah Abimelek berbuat dosa. Ia tidak membiarkan Abimelek mendekati Sarah. Namun karena Abimelek telah melakukan tindakan ofensif terhadap Tuhan, maka ia perlu minta pengampunan dari Tuhan. Menarik di sini, Tuhan menyuruh Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham dan meminta Abraham berdoa baginya. Pada masa itu dibutuhkan perantaraan nabi untuk berdoa kepada Tuhan, dan Abraham adalah seorang nabi. Kendati ia berdosa, dosanya tidak lantas meniadakan peran kenabiannya. Bahkan Abimelek yang terjerat dosa perlu meminta Abraham berdoa untuk keselamatan diri dan bangsanya. Saudara yang terkasih, kita dapat melihat di sini bahwa hubungan Abraham dengan Tuhan adalah hubungan yang permanen, melampaui keberdosaan Abraham. Untuk itu kita bisa belajar, apabila kita terjatuh ke dalam dosa, walau sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, janganlah ragu untuk kembali kepada Tuhan. Berbaliklah dari dosa-dosa kita. Dia akan membuka tangannya untuk kita. Dia tidak akan membuang kita. Namun sebaliknya, kalau kita seperti Abimelek yang belum memiliki hubungan dengan Tuhan, ingatlah bahwa ketidakberdosaan kita tidaklah cukup untuk menghampiri Tuhan. Tidak ada orang yang memiliki tangan suci. Standar kita bukanlah standar Tuhan. Maka izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Pagi ini kami bersukacita kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Biarlah sepanjang hari ini pimpinan dan penyertaan Tuhan nyata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan berbagai aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.